أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita masih membahas tema tentang semua bisa jadi pengusaha. Semua itu memang memiliki apa yang mau dibahas hari ini. Karena itulah menurut saya semua berpotensi untuk bisa jadi pengusaha. Apa sih yang mau dibahas pada hari ini? Kekuatan di sekitar kita. Kita ini punya orang tua. Hatta walau orang tua kita sudah meninggal dunia, itu bisa kita pakai untuk kemudian menjadikan kita kuat, diizinkan Allah, dimudahkan Allah, diluluskan Allah untuk menjadi pengusaha. Dan buat Anda yang sudah menjadi pengusaha, bila mana Anda melihat usaha Anda batuk-batuk, tagihan nggak ketagih, nggak kebayar, kemudian banyak lagi persoalan-persoalan internal, segera saja melangkahkan kaki saudara semua ke orang tua saudara, berlutut, bersimpu, meminta doa dari orang tua, dan senangkan hatinya, lalu pulanglah dengan membawa ridhonya, membawa doanya, insya Allah. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Bismillah. Pemirsa, saya ulangi dulu. Ini rekening sedekah untuk percetakan Al-Quran, sedekah sawah, makan santri, dan lain-lain. Ini rekeningnya BCA Bintaro 603 077 9922. Atas nama Darul Quran Nusantara, konfirmasi ke saudara Hendy 0815 1900 3181. Atau saudara yang pengen melihat ada nggak rekening lain selain BCA Bintaro, saudara bisa kemudian klik di www.yusufmansur.com. Baik, tema kita pada pagi hari adalah berkah ridho doa orang tua. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyinggung sahabat saya Bustami, pemain sepak bola nasional yang belakangan ini akrab sekali dengan saya. Dia menghafalkan surah Al-Mulk. Beliau kemudian mendawamkan surah Yasin dan berhasil atas izin Allah SWT memiliki istri yang sudah 5 tahun tidak punya anak, ya tidak hamil kemudian hamil. Beliau bercerita kepada saya bahwa dulu, Ustaz, saya waktu mau seleksi pemain bola nasional, itu orang tua saya berkorban anting orang tuanya, anting ibunya ini dijual seharga 100.000. Ini dijadikan sepatu sama ibunya. Yang menarik adalah Bustami cerita ada doa dari ibunya begini, Le, mudah-mudahan ibu tidak usah membelikan lagi kamu sepatu. Ini nih kalimat saktinya ini yang membuat Bustami kemudian dikenal sama Indonesia sebagai pemain sepak bola nasional. Bustami kemudian cerita, Ustadz, ini bukan cerita sinetron, bukan cerita televisi, bukan cerita film, ini betul-betul terjadi. Saya kalau mau bertanding, begitu dia bilang, dia akan berbaring. Dia berbaring begitu, ini kepalanya, ini kakinya, lalu ibunya melangkai kaki dia. Saya tersenyum ya, sampai segitunya gitu. Subhanallah. Nanti kita bisa ikutin nih. Ente mau bangun pabrik, ya. Lalu siapa yang ente undang? Menteri Perdagangan. Ini nggak ada apa-apanya Menteri Perdagangan. Kalau Anda melupakan ibu Anda gitu.
Ente mau buka kantor kedua, kantor ketiga. Lalu yang saudara undang siapa? Yang saudara undang adalah orang-orang penting di negeri ini. Tapi orang tua Anda di rumah nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Wush. Yang benar gimana? Ajak dong orang tua, gandeng dia. Mak, ini mak, ruko yang bakalan saya kantor di sini. Oh, subhanallah. Tapi mak, ya apa? Ini belum dibayar mak. Oh, subhanallah. Terus maksud lu ngajak emak kemari apa? Emak doain supaya bisa kebeli ini ruko. Oh begitu. Ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Anak saya ngajak saya untuk ngelihat ruko yang dia mau, ya Allah. Rob, Engkau yang maha kaya. Anak saya nggak minta saya untuk ngasih duit sama dia. Tapi anak saya minta kepada Engkau, ya Allah, yang maha memiliki duit, untuk memberikan anak saya duit supaya bisa kebeli ruko ini. Wah, saudara. Ruko itu satu pintu. Ada pintu-pintu yang lain. Percaya omongan saya. Ini Anda akan kuasai. Begitu saudara mau bayar DP. Saudara bilang, Mama, Mak, dapat mak duit buat bayar DP. Temenin yuk. Ente gimana mau berkah? Bayar DP ente punya usaha. Yang ente ajak calon bini ente. Calon bini kan baru calon. Udah kayak suami istri aja lagaknya. Ustaz, tapi kan ini buat nanti kita kawin nanti. Kecuali ente berani menjamin tidak bakal pegangan tangan, tidak akan begitu. Ya terserah, bawalah. Tapi kan lebih cakep lagi bawa ibu ente, bawa calon mertua ente dari pihak ibunya misalkan gitu. Allah Akbar. Terus keluar tanda tangan, ente bilang lagi mama ente, Bu, ya udah tahu, baru ada DP doang kan? Iya mak. Ya udah, mak udah doain kok tadi. Mak doain mudah-mudahan kamu bisa nutup ya kekurangan pembayaran ruko, nggak pakai ngutang, nggak pakai minjem, insya Allah. Bener mak, mau udah doain tadi, ini mak doain. Makasih ya mak, cium tangan tuh. Subhanallah, cium tangan juga yang hangat, jangan cuma cium tangan mama jangan begini loh, teng gitu. Atau malah saya perlu contoh ya, siapa di antara ente mana? Satu orang, sini. Sini. Oke. Nih, mudah-mudahan tangan lu nggak bau ini ya. Kagak. Nih pemirsa, cium tangan sama orang tua tuh, jangan begini nih. Coba zoom tangan saya, di zoom. Jangan begini nih cium tangannya. Ini tangan orang tua nih, ini tangan orang tua, ini tangan kita. Jangan begini nih. Nah, kalau ini namanya cium tangan siapa? Cium tangan lu sendiri. Gimana jadi caranya? Gini nih. Gua nggak napas nih. Gitu ya. Coba umpama aneh ibu ente, aneh bapak ente, gimana coba salimnya gimana? Itu benar ya. Ya silakan duduk. Lumayan udah masuk TP. Pemirsa, di depan ruko habis bayar DP jebret. Saudara cium tangan. Makasih ya, Mak. Makasih ya, Mak. Jangan buru-buru diangkat itu. Doa Mak yang udah bisa bikin saya bisa bayar DP. Makasih Mak, makasih. Doa Mak yang udah insya Allah tuh orang pada ngeliatin. Ngapain orang. Tapi orang tuh jadi inspiring gitu. Oh begitu. Kelak ya tukang-tukang sekitar ente, tukang mie ayam, tukang somai yang pada ngeliat episode dulu 5 tahun yang akan datang, dia akan bersaksi. Dia mau wajar, Pak Haji itu mau wajar usahanya maju, emaknya jadi ratu. Emaknya jadi sumber keramat nih buat dia. Saya ngelihat tuh waktu belum lunas, saya ngelihat tuh waktu belum dia bayar, saya ngelihat tuh waktu proses belinya, mereka akan bersaksi. Bagaimana lagi Allah dan para malaikatnya, dialah sebaik-baiknya saksi. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pemirsa, semua bisa jadi pengusaha. Kenapa? Karena semua punya orang tua. Imma orang tuanya masih hidup, imma orang tuanya sudah meninggal. Yang kemana-mana tetap di Wisata Antv bersama Yusuf Mansur. Alhamdulillah pemirsa, saya masih menunggu sedekah saudara untuk pencetakan Al-Quran. Jadi kita mau bikin percetakan Al-Qurannya. Saudara yang selama ini sudah beli Quran, ya saudara punya duit nih 1 mobil. Sedekah 1 mobil itu duitnya seberapa? Bukan, maksudnya mobilnya dijual.
dikonversi, setengahnya jadi sawah, setengahnya jadi Quran, ya, untuk kemudian dibagikan. Nah, ini dia rekeningnya. BCA Bintaro 603 077 9922 atas nama Darul Quran Nusantara. Konfirmasi ke Hendy 0815 1900 3181. Yang perlu nomor rekening yang lain silakan di www.yusufmansur.com. Kita lanjutkan. Semua bisa jadi pengusaha. Dari mana saya bisa ngomongnya? Karena semua punya orang tua. Ustaz, kalau emang udah mati, gimana caranya dia ngedoain kita? Begini saudara. Saya agak berbeda ya. Buat saya orang yang udah mati itu masih bisa diajak ngomong. Yang gak bisa orang yang udah mati ngomong sama kita. Tapi kalau kita yang ngajak ngomong, bisa lah. Kita ziarah lah ke makamnya orang tua kita. Nih makam orang tua kita nih. Saya datang. Assalamualaikum, Ma. Bahasanya jangan begini ya, minta doanya emak. Jangan. Udah mati masalahnya. Persoalannya ya, ente ziarah saja. Ziarah lalu bilang gini, "Mak, saya bawa istri saya. Kami sudah sepakat akan menempuh riadohnya Ustadz Yusuf yang di Antv. Selama 40 hari ke depan kita mau mulai berdoa. Mak, saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan ketemu usaha yang saya bisa bangun pesantren, Mak. Nanti pahalanya buat emak. Mak, maafin saya yang gak punya banyak anak yatim. Emak tahu waktu emak masih hidup aja saya suka minjem. Tapi sekarang gak berubah, Mak. Gaji saya tetap segitu. Makanya emak, saya mau usaha. Saya udah doa sama Allah, sama istri saya. Insyaallah saya mau nempuh jalan doa, Mak. 40 hari ke depan saya mau doa sama Allah, mau sholat malam, mau duha. Doain, Mak. Mudah-mudahan bahkan saya bisa sama istri nanti bangun masjid, Mak. Masjidnya mau saya namain nama Mak. Masjidnya mau saya namain nama Bapak. Kita bikin dua, Mak. Kita bikin di kampung Mak, kita bikin di kampung Bapak. Ya Allah, selamatkan emak saya. Selamatkan abah saya. Dan selamatkan jangan manfil kubur. Semua orang yang ada di kubur. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi niatan saya ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan sama istri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ente bisa bayangin. Bagaimana lagi emak yang masih hidup? Bagaimana ente bisa? Astagfirullah, saya kebawa perasaannya. Saya ingat itu ya. Aku tuh pengen bikin CD, pengen masuk TV gitu. Saya ngomong sama ibu saya. Saya bilang, "Bu, kalau saya masuk TV, seneng gak nih?" Ibu bilang, "Seneng lah, anak ibu masuk TV. Ntar bisa nyuruh orang berbuat baik." Ya udah, Bu, doainnya bisa masuk TV. Saudara ngelihat saya di TV. Apakah karena saya pintar? Apa karena saya memang punya banyak ilmu? Karena doa dari ibu saya. Saudara punya itu. Saudara punya. Temuin ibu saudara, minta doanya. Bilang sama ibu, seperti yang tadi saya bicarakan. Insyaallah, Mak, dengan saya usaha, saya bisa ngidupin orang banyak. Dengan saya usaha, kali aja saya bisa berangkatin emak haji. Bisa berangkatin adik-adik ke Mekah. Emak gak usah ngejahit lagi, emak gak usah masak lagi buat orang, emak gak usah buka warung lagi. Biar saya nanti biayain adik-adik saya. Semua bisa jadi pengusaha, karena semua punya orang tua yang lewat-lewat terus. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan doa saya buat semua orang-orang tua.
Mudah-mudahan semua orang tua senantiasa mendoakan anak-anaknya agar bisa menjadi orang yang sebanyak-banyaknya manfaat, sebanyak-banyaknya kegunaan buat orang lain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, semua bisa jadi pengusaha, sekali lagi karena semua punya orang tua. Bila mana Anda berpikir selalu, saya nggak punya teman Ustaz yang usaha, gimana mau dapat proyek, saya nggak punya koneksi di dalam. Saudara hidup bersama keramat hidup, di mana dia adalah sebagus-bagusnya hub, ya, sebagus-bagusnya konektor, yakni ibu, ayah, umi, abah. Ngapain cari yang lain? Ke dia aja udah. Saya bilang ya, jangan orang yang sudah punya satu batang gitu. Maksudnya satu batang tuh begini. Ente udah dapat omongan dari orang, mau nggak nanganin catering buat kantor kami? Itu namanya tuh udah jadi satu batang nih. Tinggal kemudian Anda membesarkan batang ini, membuat dia menjadi bercabang, menjadi berbuah, dan seterusnya. Anda nggak perlu udah punya cabang, nggak perlu udah punya batang. Anda masih tanah kosong, masih nol. Ini kalau ente melakukan apa yang kita pelajari dari hari Senin yang lalu, yang kemarin sampai kemudian hari ini, ditambah lagi dengan doa ibu ente, doa abah ente, nol ini bisa pecah telurnya. Sehingga tidak ada alasan bagi orang untuk tidak bisa jadi pengusaha, nggak ada alasan. Karena semua punya orang tua. Buat yang ketinggalan di segmen barusan yang kedua, saya mencontohkan bagaimana orang tua yang sudah mati pun bisa menjadi sesuatu gitu buat usaha kita. Apalagi kalau saudara bisa mencari tahu ya apa yang diinginkan betul sama ibu ente, sama abah ente. Waduh. Misal, sepanjang hidupnya ibu ente tuh nggak pernah bisa masuk ke warung A gitu, karena dia tuh susah. Sejak zaman abah ente masih hidup, ibu ente tuh nggak kejabanan makan di restoran itu. Anda tahu tuh itu, Anda tahu tuh itu. Lalu Anda datang kepada ibu ente. Duduk, kita pijitin dia punya bahu, kita pijitin dia punya pala. Mak, iya nak, kita makan-makan yuk mak. Makan-makan di mana? Makan-makan di restoran anu gitu, kita sebut namanya. Semua kita nengok, bener nih. Iya mak, insya Allah saya sama istri saya udah sepakat mau puasa Daud mak. Supaya kelebihan makan yang 15 hari itu, kan sebulan itu 30 hari. Sehari puasa, sehari kagak kan. Jadi bisa hemat 15 makan siang. Nah 15 makan siang ini, kita bilang, ini akan kita jadikan buat ngejamu emak. Emak kita sebenarnya nolak, tapi karena emak kita pengen banget tuh makan di restoran itu. Sejak zaman abah masih hidup, nggak kesampaian itu. Ini kan bukan cerita emas, bukan cerita berlian. Itu bukan cerita rumah enggak, cerita pengen makan di situ. Mungkin ada kenangan, ada apa kita nggak paham. Pada saat ente udah berhasil masukin emak ke restoran itu, lalu bisikin sama emak sambil nungguin makanan datang. Mak, emak nih kalau mau doain saya tiap malam emak sholat bisa punya restoran kayak begini emak. Kan emak nggak perlu ngimpi, emak tinggal masuk aja. Emak nggak perlu bayar deh, karena yang punya anak emak. Iya sih, iya deh. Mulai ntar malam, emak doain deh, kamu bisa punya restoran yang kayak begini ya. Subhanallah. Udah deh. Kalau punya orang tua lah, telepon. Begitu telepon, assalamualaikum mak. Iya, emak juga nonton Antep. Emak baru nungguin nih. Mana nih anak gua nelpon nggak nih? Dengerin Yusuf Mansur nelpon nggak? Ente telepon BBM cak. SMS tak, telepon, kalau perlu datang sebelum ke kantor, nyimpang bentara. Assalamualaikum mak, waalaikumsalam. Mak tahu mau minta doa sama mak ya. Iya mak nonton juga si Mansur. Itu mak kesukaan mak. Ya maaf ya, emang betul ibu-ibu suka banget sama si Mansur.
Karena itu saya berterima kasih kepada pemirsa semua. Jangan lupa doakan Yusuf Mansur. Dan besok kita akan bicara ya bahwa kenapa semua orang bisa jadi pengusaha. Karena semua punya keluarga. Wah, bukan cuma orang tua loh. Besok kita akan bicara karena semua punya keluarga. Jangan lupa pemirsa, ditunggu sedekahnya di BCA Bintaro 603 077 9922 atas nama Darul Quran Nusantara. Konfirmasi ke Hendy 0815 1900 3181. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.